Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Pak Kris di channel YouTube Pak Kris ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang baru, yaitu aku mau menolong walaupun berbeda. Nah, kita akan belajar tentang perbedaan dan juga kita akan belajar tentang menolong. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran kita. Menolong adalah sifat asli manusia. Jadi menolong itu adalah sifat asli manusia. Ketika manusia diciptakan, manusia sudah terlahir untuk saling menolong. Manusia diciptakan saling tolong menolong. Nah, jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan tujuan untuk saling menolong dengan satu sama lainnya atau menolong makhluk hidup lainnya. Begitu. Sikap saling menolong harus dilakukan oleh semua orang dan kepada semua orang. Nah, siapa di sini kalau misalnya menolong orang selalu lihat-lihat, siapa dulu dong yang tak tolong? Kalau orang itu aku nggak mau, atau pilih kasih dalam menolong. Nah, ayo siapa jujur? Nah, jangan ya. Kalau bisa, kamu kalau menolong orang harus semua orang tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih. Nah, jadi semua orang harus kamu tolong. Pak Kris yakin kamu pasti bisa. Dalam menolong tidak boleh membeda-bedakan manusia. Nah, ini tadi Pak Kris jelaskan tadi. Kalau mau menolong orang, jangan berbeda-beda, jangan memandang orang berbeda. Kalau misalnya, kamu hitam aku tidak mau nolong, tidak boleh gitu. Kamu putih sipit aku tidak mau nolong. Nah, itu tidak boleh juga. Tapi harus siapapun orangnya, ayo ditolong. Itu begitu caranya. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Tuhan mengajarkan manusia untuk saling menolong sesamanya. Jadi Tuhan itu mengajarkan manusia untuk menolong sesamanya siapapun itu. Ya, bahkan Tuhan pun menolong orang lain, menolong manusia tanpa memilih-milih siapa orangnya. Ayo, bayangin kalau Tuhan milih-milih menolong. Pernahkah Tuhan menolong hanya orang putih saja? Atau hanya menolong Indonesia saja, tidak pernah menolong orang Amerika? Tidak pernah. Tuhan menolong semua manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, kamu juga harus seperti itu. Jangan membeda-bedakan ketika menolong. Manusia diciptakan berbeda. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang manusia diciptakan berbeda-beda. Nah, sekarang kita ulas sedikit lagi. Tuhan menciptakan setiap manusia berbeda-beda. Karena kalau sama semuanya, bisa apa? Bisa bosen ngelihatnya. Nah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda karena apa? Supaya indah. Oke? Oke. Perbedaan bukan alasan untuk tidak hidup saling tolong-menolong. Jadi, kalau misalnya manusia itu berbeda-beda, bukan alasan untuk tidak menolong, tapi harus tetap menolong. Jadi, ketika menolong tidak boleh melihat perbedaan. Gitu, harus semuanya ditolong. Dalam menolong tidak memandang suku, ras, agama, dan warna kulit. Nah, ini loh yang sering terjadi. Anak-anak, zaman sekarang itu banyak banget yang kalau menolong itu selalu lihat-lihat. Kamu kalau Kristen ya tak tolong, kalau bukan Kristen ya tak mau nolong aku. Nah, banyak loh yang terjadi kayak gitu. Terus, aku cuma menolong orang Jawa tok, aku ndak mau nolongin orang luar Jawa. Nah, terus ada yang ndak mau menolong sesama ras gitu. Ras itu kayak bentuk tubuh atau warna kulit ndak beda gitu, ndak mau nolong. Ndak boleh kayak gitu. Apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, manusia harus saling tolong menolong. Ingat, ketika kamu berbuat baik, orang tidak akan menanyakan agama kamu, tidak akan menanyakan suku kamu, tidak akan menanyakan ras kamu. Ketika kamu berbuat baik, orang akan mengingat kamu selama-lamanya. Itu diingat-ingat. Jadi kalau kamu menolong orang, tidak boleh memandang berbeda. Semuanya harus ditolong. Bisa ya?
Nah, zaman sekarang tuh banyak yang kalau mau nolong tuh milih-pilih, pilih kasih, pilih-pilih orang, nggak boleh, harus ditolong. Apalagi kalau misalnya orang tersebut membutuhkan bantuan. Berikutnya, menolong dalam perbedaan menjadikan kehidupan menjadi lebih indah. Nah, kita kan manusia berbeda-beda tuh, diciptakan berbeda-beda. Jadi kalau saling tolong menolong ya, dengan manusia yang berbeda dengan kita, kehidupan kita jadi lebih indah loh. Karena apa? Kita selalu berbuat baik, kita selalu mencerminkan kasih Tuhan. Itu jadi nanti hidup kita tuh jadi indah, tidak membosankan, dan kita tidak punya banyak musuh, itu loh yang penting. Jadi apapun yang kita lakukan dengan kebaikan semuanya menjadi lebih indah. Nah, lihat ini gambar di sini. Ada suster dari saudara kita yang beragama Katolik dan juga ada ibu-ibu menggunakan hijab dari saudara kita yang Muslim. Lihat mereka berbeda agama, tapi mereka bisa rukun dan akur, bahkan saling tolong-menolong dalam menyeberang jalan. Ini adalah bentuk keindahan yang Pak Kris bilang tadi. Jadi, tidak memandang agama apapun, tidak memandang suku apapun, tidak memandang ras, tidak memandang warna kulit, saling menolong. Nah, ini bukti keindahannya. Coba kalau nggak mau menolong, bermusuhan pasti. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita saling menolong dengan semua orang. Ini adalah bentuk keindahan dari menolong dalam perbedaan. Bentuk menolong dalam perbedaan. Mau menolong orang lain meskipun berbeda suku tanpa membeda-bedakan. Nah, seperti yang Pak Kris tadi bilang, jadi kalau menolong tidak boleh ngeliat suku. Kamu bukan Jawa. Kamu Papua. Aku tidak mau nolong. Kamu Ambon. Kamu Batak. Aku tidak mau nolong. Tidak boleh. Apapun sukunya harus ditolong. Apalagi kalau dia butuh pertolongan. Tidak boleh kayak gitu. Mau itu orang Jawa, Sunda, Papua, Manado, Ambon, dan sebagainya. Kalau kamu bisa menolong, harus ditolong. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak baik. Jadi harus menolong orang lain meskipun berbeda suku. Mau menghargai orang lain yang berbeda agama dan membantu meskipun berbeda agama. Nah, ini ya seperti gambar yang tadi kamu lihat bahwa nih mau menolong meskipun berbeda agama. Jadi beda agama itu bukan penghambat untuk kamu berbuat baik. Kalau walaupun kamu berbeda agama, tapi kamu juga harus saling tolong menolong. Jangan cuma orang Kristen yang ditolong, tapi semuanya. Kalau kamu melihat ada korban bencana alam, maka kamu tidak boleh nolongin Kristen tok, tapi kamu harus menolong semuanya. Tidak usah tanya agamanya apa, pokoknya tolong. Tuhan pun tidak pernah melihat orang, tidak pernah membeda-bedakan orang ketika menolong. Gitu loh, kamu juga harus jadi seperti Tuhan gitu. Terus kalau misalnya kamu temanmu ada yang berbeda agama main ke rumahmu, tiba-tiba dia waktunya sembahyang terus belum dijemput oleh orang tuanya, ya sudah, perbolehkan dia beribadah di rumahmu, itu tidak apa-apa gitu loh. Jadi itu bentuk kamu menolong gitu loh, dan kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang ketiga, tidak memandang rendah orang lain saat menolong orang lain. Nah, maksudnya memandang rendah itu bukan kamu loncat-loncat yang tinggi terus bisa melihat dia rendah. Enggak. Memandang rendah itu artinya menjelek-jelekkan orang lain saat menolong orang lain. Enggak boleh. Kalau kamu menolong, kamu harus melakukannya dengan ikhlas, dengan baik, dengan tulus. Sehingga kamu tidak perlu memandang rendah orang lain. Kamu melihat pengemis, aku mau nolong pengemis itu karena dia tidak mampu melakukan apa-apa. Tidak usah, tidak boleh kayak gitu ngomongnya. Kalau mau menolong pengemis, ya sudah, kasih dia uang, doakan supaya dia bisa makan. Gitu, bukan malah menjelek-jelekkan. Gitu namanya tidak memandang rendah orang lain. Selalu berbagi dengan semua orang, yang terutama orang yang membutuhkan. Nah, kalau kamu melihat ada gelandangan, ada orang pengemis, dan orang yang kelaparan, kamu langsung tolong. Tidak boleh memandang
yang berbeda, tidak boleh memandang apa agamanya, apa warna kulitnya, tidak usah. Kalau kamu punya berkat yang lebih, kamu tolong. Begitu. Jadi selalu berbagi, karena ketika kamu berbagi, kamu tidak akan pernah kekurangan. Itu loh. Kalau kamu berbagi, kamu tidak akan pernah miskin, tapi kamu akan selalu diberkati. Itu loh anak-anak. Jadi tidak boleh mandang berbeda ketika menolong orang lain. Tujuan menolong dalam perbedaan: menjaga kerukunan dalam perbedaan saat menolong sesama. Nah, dengan kamu menolong orang lain, kamu pun menjaga kerukunan dengan orang tersebut, sehingga ketika kamu menolong dia, kamu bisa akrab, kamu bisa hidup damai dengan orang lain. Begitu. Menjalankan perintah Tuhan untuk saling menolong. Nah, Tuhan sudah mengajarkan bahwa Tuhan itu selalu menolong manusia tanpa memandang manusia itu berbeda. Tidak pernah Tuhan itu memilih-milih ketika menolong. Kamu juga begitu. Kalau kamu misalnya menolong orang lain, maka kamu harus seperti Tuhan, tidak memandang orangnya, tidak memilih-pilih orangnya. Harus ditolong semua. Memperkuat Bhinneka Tunggal Ika dalam kegiatan saling menolong. Kalau kamu saling menolong, Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam dirimu itu akan semakin kuat. Karena apa? Kamu tidak membeda-bedakan orang lain. Kamu menganggap semua orang itu sama dan kamu menolong semua orang itu. Itu baru anak hebat. Memperkuat rasa kemanusiaan dalam sikap saling menolong. Jadi ketika kamu saling menolong orang lain, kamu punya rasa kemanusiaan, rasa peduli dengan orang lain jauh lebih tinggi dari orang yang tidak pernah menolong. Itu ya. Manfaat menolong dalam perbedaan. Manusia saling berelasi dengan baik bersama manusia lain. Berelasi ya, bukan terasi, berelasi. Jadi berelasi itu adalah hubungan. Manusia bisa saling berhubungan dengan baik bersama manusia lain. Ketika saling menolong, kamu akan mengerti apa yang dibutuhkan orang tersebut, apa yang diinginkan orang tersebut, dan kenapa butuh pertolongan. Kamu bisa mengerti karena kamu bisa terhubung dengan orang tersebut, sehingga kamu bisa menolong dia dengan baik gitu. Dan kamu pun juga punya hubungan baik dengan orang yang kamu tolong, mungkin jadi teman, jadi saudara, jadi sahabat, bisa aja kayak gitu. Jadi kamu punya hubungan dengan orang tersebut yang lebih baik. Manusia bisa saling menghargai sesama manusia. Nah, dengan saling menolong ya, tanpa memandang perbedaan, kamu bisa menghargai orang lain beserta perbedaan yang dia miliki. Jadi ketika kamu menolong orang lain tanpa melihat perbedaan, kamu nggak peduli dia itu Jawa, Sunda, Ambon, Papua, dan sebagainya, atau agamanya Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kamu tidak memandang itu, maka kamu bisa menghargai orang lain dan orang lain juga akan menghargai kamu. Ketika menolong orang lain tanpa memandang perbedaan, kelak kita akan dibantu juga oleh orang lain. Nah, ini loh anak-anak, kalau kamu rajin membantu orang lain, selalu menolong orang lain dengan menghargai perbedaan yang ada tanpa memandang perbedaan itu salah, kamu nanti juga akan dibantu sama orang itu. Suatu saat, mungkin saat ini kamu kalau ketemu orang yang misalnya orang yang membutuhkan pertolongan, dia kelaparan, kamu kasih dia makan. Mungkin satu hari nanti ketika kamu sudah besar, orang itu ketemu lagi sama kamu malah dikasih berkat sama dia. Siapa yang tahu? Nah, itu loh. Dan kamu juga butuh orang lain kan untuk menolong kamu. Makanya itu. Jadi kamu kalau mau menolong orang lain, jangan pernah memandang perbedaan. Karena nanti yang menolong kamu juga orang yang berbeda dengan kamu. Tuhan akan lebih memberkati kita. Ketika kamu menolong dalam perbedaan, menolong orang lain yang berbeda dengan kamu, Tuhan akan lebih memberkati kita. Karena apa? Kamu sudah memberkati dia terlebih dahulu. Manusia mampu saling memberkati. Nah, ini loh. Jadi ketika kamu menolong orang tersebut yang berbeda dengan kamu sudah memberkati dia. Dan kalau nanti suatu saat dia menolong kamu, dia juga sudah memberkati kamu. Begitu. Memberkatinya dengan apa? Kebaikan. Nah, enak toh? Saling tolong menolong. Gitu. Lanjut.
Menolong tanpa batasan perbedaan. Nah, ini adalah contoh menolong tanpa batasan. Kalau kamu lihat di situ tuh ada tentara Amerika, ada juga ibu-ibu yang sedang kebanjiran, ditolong sama tentara Amerika. Nah, itu adalah bentuk menolong tanpa melihat perbedaan itu loh. Nggak peduli dia mau dari negara mana, tentara dari negara mana, yang penting ditolong. Ini adalah bentuk menolong tanpa batasan perbedaan. Jadi tidak peduli perbedaan yang ada itu apa, yang penting menolong. Ini harus kamu contoh. Begitu. Nah, ini adalah ayat Alkitabnya. Lukas 10 ayat 25 ayat 37 sampai 37 ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini tentang orang Samaria yang baik hati. Kamu bisa baca sendiri. Yesus mengumpamakan kebaikan seperti orang Samaria yang baik hati. Yesus mengajarkan bahwa ketika menolong orang lain tidak perlu memandang perbedaan dan jangan menyombongkan diri. Jadi kalau kamu baca Lukas 10 ayat 25 sampai 37, diceritakan ada orang Samaria yang menolong orang yang habis dirampok. Jadi ada ahli Taurat yang tidak menolong, cuma dilewatin tok. Ada orang Farisi atau orang Lewi itu yang lewat, cuma diliatin tok. Tapi ada orang Samaria ya yang tidak terlalu kaya, tapi dia mau menolong orang yang juga habis dirampok ini dan merawatnya. Nah, ini loh. Orang Samaria ini tidak melihat perbedaan, tapi dia hanya langsung menolong karena dia ingin menolong saja, tidak peduli itu orang mana tidak peduli, yang penting ditolong ketika ada orang memerlukan bantuan. Kamu juga harus seperti itu, anak-anak. Ketika kamu melihat orang yang membutuhkan bantuan, langsung ditolong. Datengin, butuh apa, ditolong. Itu loh, contohlah orang Samaria tersebut, menolong tanpa melihat perbedaan. Kalau teman kamu butuh pertolongan, langsung ditolong. Jangan dibiarkan, gitu loh. Karena dia temanmu. Tidak peduli itu dari suku apa, agama apa. Kalau butuh pertolongan, langsung ditolong. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Petrus mengajarkan bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia dan manusia yang tidak membanding-bandingkan manusia lain berkenan kepada Allah. Maka saling menolong tanpa melihat perbedaan. Jadi Rasul Petrus juga mengajarkan bahwa Allah itu loh, Tuhan tidak pernah memilih-milih manusia saat menolong manusia. Tidak pernah. Oh, aku mau menolong yang ini aja, aku tidak menolong yang itu. Tidak, Tuhan tidak pernah kayak gitu. Tapi Tuhan menolong semua manusia gitu. Sehingga kamu yang manusia ciptaan Tuhan tidak boleh pilih-pilih saat menolong. Harus menolong semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, karena ketika kamu melakukan hal itu, kamu sudah berkenan di hadapan Allah. Begitu. Harus bisa ya. Kesimpulannya, perbedaan bukan alasan untuk saling menolong. Perbedaan bukan alasan untuk tidak saling menolong. Sikap saling menolong haruslah dilakukan tanpa memandang perbedaan. Dengan sikap menolong tanpa memandang perbedaan manusia telah belajar untuk saling menghargai dan membangun relasi baik antar hubungan manusia lain. Relasi itu hubungan ya. Jika Allah tidak pernah memandang berbeda setiap manusia dalam menolong, maka manusia pun tidak berkenan untuk membedakan orang lain dalam menolong. Nah, gitu anak-anak. Jadi, pesannya adalah ketika kamu menolong, jangan pernah memandang perbedaan yang ada di manusia lain. Tolonglah semua orang tanpa memandang perbedaan yang ada. Karena Tuhan sudah menolong kamu terlebih dahulu tanpa melihat perbedaan yang ada pada kamu. Jadi kamu juga tidak perlu memandang perbedaan yang ada di orang lain. Tolonglah semua orang yang membutuhkan bantuan. Oke? Bisa ya? Mbak Kris yakin kalian pasti bisa. Nah, sekian saja untuk pembelajaran hari ini. Biarlah melalui video ini kalian bisa terbantu dalam belajar dan kalian bisa lebih mau untuk menolong orang lain tanpa memandang perbedaan. Oke, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.
Dadah.